Kalau misalkan nyalon bupati bisa jadi itu Gibrannya tuh. Gibran. Ya pasti nggak jauh apa yang dilakuin Mas Gibran nanti jadi wakil presiden. Kalau ditanya soal kedepannya, ya kalau ditanya inginnya sih anak-anak muda di Kuningan yang kreatif kita timbulkan, kita tonjolkan. Kalau berpasangan sama Pak Ridho kayaknya bagus juga ya. Ada Den yang masang-masangin, Atau Pak Sekda. Pak Dian Rahmat Yanuar. masih jauh Pak Deden. Kalau partai menugaskan untuk maju di pilkada, ya mau nggak mau harus siap menilai partai, yang menilai masyarakat. Biar itu aja lah yang menilai ya Deden. Saya mah santai aja kayak gini, masih muda Deden. Ya, tenang aja. Tenang, saya udah di sini apa gimana Deden? Tenang. Saya sudah di sini. Di sini. Kasah ya teh. Pak Sekda. Asep. Kalau kemarin kan 01 perubahan ya. Lebih cocok tuh perubahan dan perbaikan. Kuningan ya? Kuningan. Banyak lah ada yang harus dibenahi. Contohnya kan Kuningan problematikanya kan banyak. Miskin ekstrim, pengangguran. Daerah-daerah Jakarta sekarang kan banyak billboard yang dipasang, bukan dipasang muka-muka pejabat-pejabat, malah dipasang kota kabupaten. Karena mungkin itu salah satu cara mempromosikan kabupaten. Bukan orangnya yang dipasang. Bukan orangnya yang misalkan dipasang. PJ Bupati sama Sekda gitu maksudnya. Waduh, no komen aku. Masyarakat seneng juga udah. Bahagia tuh udah bagus pemimpin tuh. Jangan ada keluhan-keluhan. Contoh lah kayak tadi Adeline memberitakan soal jalan rusak. Itu kan ada keluhan-keluhan. Iya. Sebenarnya kalau keluhan-keluhan itu nggak ada, masyarakat happy dengan hiburan-hiburan yang ada, saya yakin deh masyarakat tuh bahagia. Dari bahagia tuh pasti larinya kemana? Ke ekonomi. Tanpa bansos pun ya, kalau sudah bahagia mah ya. Artinya Kuningan itu memang butuh perubahan, butuh kebahagiaan, butuh kolaborasi generasi. Yang berujungnya jadinya Kuningan istimewa. Kuningan. Tagline lagi apa gimana tuh Aden? Tahu yang datang. Bentar lagi kayaknya mau ditunggu di Kabupaten Kuningan, bertemu dengan keluarga di Kabupaten Kuningan. Hati-hati di jalan. Mohon maaf kalau jalannya masih rusak, bolong-bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Bintang tamu kita kali ini yaitu seorang politisi muda, politisi milenial, kayaknya masih milenial. Masih milenial. Usianya masih 28 tahun pemirsa nih. Kalau misalkan nyalon bupati bisa jadi itu Gibrannya tuh. Gibrannya Kuningan pemirsa. Ini Bung Nurholis Maulidin Shah ya. Assalamualaikum Aden. Waalaikumsalam semuanya. Panggilannya Oi ya? Oi. Bung Oi Nurholis Maulidin Shah ya. Bung Oi kumaha itu teh Bung Oi? Mana lamin teh pemilu kemarin. Pertama-tama saya ucapin terima kasih dulu Aden. Ngundang saya nyantai ngopi ngerokok di sini. Santai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau ngucapin dulu terima kasih banyak Aden sami-sami atas masyarakat Kabupaten Kuningan yang sudah memilih Pak Prabowo. Selamat juga buat Pak Prabowo telah ditetapkan oleh KPU 20
Maret kemarin ya sebagai 20 Maret, 20 ya. Maret sebagai presiden terpilih 2024-2029. Terima kasih buat masyarakat yang percaya mencoblos Pak Prabowo, khususnya 96 juta masyarakat satu Ya, Indonesia. Se-Indonesia. 26 juta lebih. Terima kasih juga buat KPU, Bawaslu, TNI, Polri, semua penyelenggara pemilu yang sudah menjalankan pemilu ini damai, kondusif, tentram lah, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, menyiapi Adeden. Tadi gimana pertanyaannya Adeden? Pertanyaan pertama mah nanti itu dulu. Oh, pemilihan kemarin 2024. Iya, kemarin teh Alhamdulillah. Dapil 3 kan ya? Dapil 3. Alhamdulillah Pak Deden, 4.360 masyarakat Dapil 3 masih mempercayai saya Ya. buat terpilih kembali. Anggota Ini kan DPRD. berarti caleg incumbent ya. Incumbent jadi Sekarang jadwalnya. sekarang yang pertama, nanti yang kedua berarti kan. Iya, 9 September kalau sesuai jadwal 9 September 2024 dilantik kembali jadi untuk kedua kalinya, 2 periode. Ya, pemilu kemarin seru lah dan kita sikapinya santai karena antusias masyarakat luar biasa Deden. Antusias masyarakat tuh yang dilihat tuh lebih antusias mencoblos Pilpresnya. Pilpres daripada DPR RI, DPD antusiasnya coblos Bang Komeng. DPR RI alhamdulillah orang yang saya dukung, orang yang saya perjuangkan Pak Haji Rohmat Ardian dapat suara terbanyak. Iya. Sedapil Jabar 10. Pak Rohmat Ardian. Pak Rohmat Ardian. Terima kasih juga masyarakat udah mencoblos Pak Haji Rohmat Ardian. Ya seru lah, saya dibawa santai aja pemilihan kemarin karena kan pemilihan kemarin itu cuman 75 hari. 75 hari apanya? Kampanyenya. Masa kampanye aktifnya. Makanya dibuat santai aja. Kalau dibuat stres kan dengan waktu segitu kan pusing juga. Kita keliling aja, sapa masyarakat. Ada yang bisa lihat di sosial media saya. Tiap hari day to day saya. Akunnya apa namanya? Nurholis.kuningan. Nurholis.kng. Oke, itu pemirsa. Nurholis.kng pemirsa. Dan Kemarin, itu kopinya baru oh, datang. ada kopi, boleh. Yang hitamnya belum. Yang hitam belum. Kopi susu ada deh. Kopi hitamnya belum. Itu day to day nyapa masyarakat layaknya calon kepala desa. Door to door. Dari pintu ke pintu, dari desa ke desa karena saya ingin menciptakan pemilu itu masyarakatnya harus tahu kita nih sebagai calon anggota DPRD, masyarakatnya harus tahu kita nih datang tuh memperkenalkan diri, melihat muka kita. Kadang-kadang kan ngelihat di baliho, di stiker. Nah, saya tuh kemarin keliling-keliling hampir langsung menyapa masyarakat. Meskipun di bulan pertama agak ambruk juga ya ada Den. Ambruk tuh apa ya, agak ngedrop juga badan, tapi alhamdulillah disuntik lagi vitamin jadi agak fit lagi lah. Seru lah intinya, pemilu kemarin tuh seru ada nih. Ya bagus lah dengan suara 4.300-an ya. Kalau pemilu kemarin mah kan berapa suara? Pemilu 2019 itu 3.500. Berarti naik kan ya? 3.569 naik. Naiknya di sesuai catatan tim tuh hampir 1.000. Kurang lah 1.800-an lah. Naik. Alhamdulillah masyarakat masih percaya. Masyarakat Dapil 3. Ada Den. Nah, kopinya datang tuh ada Den. Iya, kopi ini harus rasa kopi dulu kayaknya ada Den. Oh, tacan ngeprai. Jadi pemirsa ini kita lagi menikmati suasana di Cafe Alisa ya? Cafe Alisa. Depan ini pemirsa, Kodim. depan Kodim.
depan Kodim Kuningan. Ini kopinya nih, kopinya. Kopi susu, ada dan kopi apa? Kopi hitam ya? Kopi hitam. Americano. Oh iya. Astagfirullah. Nggak kelihatan kayaknya fokus persiapan lihat kans yang mau maju di pilkada kayaknya ada di sini. Tadi teh asal tekan ngepray. Asal ngepray. Sekarang ngepray. Sambil ngerokok juga santai kali ya Deden ya. Santai lah. Santai aja kita malah. Kita makan kaum muda ya. Kaum muda. Jadi jangan formal-formal. Jangan kaku. Terkesan pencitraan gitu ya. Emang ada yang kayak gitu Deden? Ada sih, ada juga. Nah, baru bisa mikir nih. Udah mulai ngepray. Jadi Bung Oi ya, Bung Oi Dapil 3 ya. Kalau asli di itu ya? Asli dari Ciawi Gebang. Ciawi. Asli Ciawi Gebang. Ciawi Gebang. Kecil besar di Ciawi Gebang. Sekarang masih lajang ya? Belum menikah? Belum menikah, masih KTP masih statusnya belum kawin. Kalau misalkan dibandingin sama Gibran nih, cawapres terpilih, berarti lebih muda kan ya? Kalau dibandingin umur lebih muda deh. Lebih muda. Mas Gibran tuh 36 ya kalau nggak salah ya. 36, saya baru tahun ini 2024 masuk 29 tahun. Artinya Bedanya lebih 7 tahun ya. 7 tahun. Lebih spektakuler kalau misalkan Bung Oi maju nih. Maju di mana? Pilihan pilkada. Oh, kirain maju pileg lagi. Kalau pileg mah udah jelas. Udah selesai. Udah jelas dapat lah. Alhamdulillah. 4.300 seorang anak muda kalau pandangan saya gitu ya. Ini tinggal calon bupati nih. Kayaknya belum ada calon bupati yang muda-muda nih yang muncul tuh. Ya, prinsipnya Mak Deden, sekarang kan saya lagi lagi bulan puasa ini lagi menyapa masyarakat yang kemarin memilih. Berterima kasih Berterima ya. kasih Sasadu Papalaku, terima kasih udah mencoblos nama Nurholis, mencoblos Partai Gerindra. Ya, kalaupun emang partai menugaskan kembali, harus siap ada dan tergantung partai pada intinya. Partai mentugaskan untuk maju, ya saya harus siap. Saya kader partai Gerindra yang alhamdulillah sekarang tahun ke berapa saya masuk Gerindra, tahun ke-8 saya di Gerindra. Jadi Tahun ke-8. Jadi saya harus siap apapun keputusan partai, entah maju entah diam di legislatif lagi. Ya, saya masih siap-siap aja ada dan prinsipnya. Tapi kan kesiapan itu kan harus ditunjang dengan itu juga mungkin sisi mumpuni enggaknya nih Bung Oi. Kemarin saya sempat podcast juga sama Pak Haji Dede Ismail, ketua DPC ya, Partai Gerindra. Kata beliau memang Pak Haji Dede Ismail itu sudah ditugaskan katanya sama partai untuk maju. Ya kalau Pak Haji Dede sudah ditugaskan untuk partai untuk maju di Pilkada Kuningan 2024, ya mangga silahkan, itu kan tugas partai yang harus dijalankan. Iya. Kalau memang sudah ada tugas dari partai. Kalau saya sih sejauh ini belum ada tugas dari partai. Belum ditugaskan oleh partai. Jadi emang sebenarnya kalau mekanisme di Gerindra gimana? Kalau kemarin PKB saya sempat ngobrol, ada penjaringan, ada pendaftaran. Siapa yang mau daftar, baik internal maupun eksternal, mangga gitu. Kalau di Gerindra seperti apa? ya begini, Gerindra juga partai pasti mencari kader-kader terbaik untuk dimajukan di pilkada serentak ya 2024. Pasti partai juga melihat apakah di partainya sendiri ada kader-kader terbaiknya, atau partai menugaskan non kader Gerindra.
ya pasti partai punya penilaian-penilaian tersendiri lah ada. Kalaupun partai mencari, pasti mencari yang terbaik. Entah pasti mencari yang terbaik itu pasti di dalam partai Gerindranya sendiri sebelum mencari ke orang-orang non partai. Ya artinya kan peluang Bung Oi untuk mencalonkan juga masih terbuka kan? Peluang mas sebenarnya semua kader partai Gerindra berpeluang. Semua kader-kader partai Gerindra terbaik yang kemarin terpilih di pemilihan 2024 pasti itu orang-orang terbaik. Dia pasti punya kapasitas tersendiri dan pasti jadi kader terbaik lah, punya kesempatan yang sama. Iya. Ini kan tapi balik lagi tergantung partai. Apakah partai menugaskannya tadi yang ada dan bilang sudah menugaskan ke Pak Haji Dede Ismail, Ketua Gerindra, ya mungkin Pak Haji Dede Ismail kader terbaik dari Gerindra. Kalau pas nanti ke depannya ternyata tugasnya ke lain orang, ya berarti orang tersebut yang kader terbaik dari Gerindra. Ya itu kan baru klaim mungkin ya. Meskipun beliau ketua DPC, tapi tidak serta-merta menutup peluang bagi yang lain ya. Masih lama Deden, masih berapa pendaftaran Agustus ya? Agustus ya, masih ada berapa bulan, masih ya kita santai aja lah. Nanti dulu bulan puasa ini. Deden puasa nggak Deden? Ya alhamdulillah. Sampai kurus tuh. Saya ambil ngerokok kali ya Deden ya. Karena rokok dan kopi itu untuk kalangan laki-laki itu kayaknya sangat penting dalam hidup ya Deden. Terus Bung Oi, kalau misalkan lah, kalau Bung Oi maju itu kan 6 kursi ya? 6 kursi. Gerindra 6 kursi ini. Kayaknya kalau Bung Oi maju itu cocok buat wakil bupati, wabubnya nih. Balik lagi ada Den, cocok nggak cocoknya jadi bupati atau wakil bupati kan kalau tidak punya surat penugasan dari partai kan tetap aja. Tapi kalau misalkan kata ada Den, ya masyarakat yang menilai lah ada Den. Ya. Masyarakat yang menilai. Biar masyarakat yang menilai, biar partai yang menugaskan kepada kami di daerah untuk maju enggaknya. Biar itu proses-proses itu partai yang lebih paham dan lebih tahu lah. Kita petugas partai ya, kader partai di sini cuma mengikuti itu. Ya kan apalagi Pak Rohmat Ardian jadi nih DPR RI ya. Alhamdulillah. Kayaknya sokongan itulah. Waduh, besar juga kan. Waduh, saya nggak tahu ada yang kayak gitu-gitu mah. Itu mah harus nanyanya langsung ke Pak Hajinya. Sepengetahuan saya Bung Oi ini kan punya trah politisi ya. Orang tua pernah jadi anggota dewan juga kan ya, baik ayah maupun ibu kan ya. Terus dari sepak terjang kemarin juga yang saya amati mampu mendinamisasikan gedung dewan lah, dengan mudahnya Bung Oi ini. Ya artinya kalau misalkan nanti calon wakil bupati mantap juga kan ya. Ya sebenarnya masuk ke ranah politik itu kan saya besar kecilnya belajar juga lah melihat dari lingkungan sekitar ya, khususnya di rumah. Sebenarnya kan yang kayak gini-gini tuh hadir di tengah-tengah masyarakat. Adapun dinamika yang ada di gedung dewan kan ya itu cuma dinamika doang. Yang lebih penting kan tugas fungsi kita tuh kan di dewan itu cuma 3, selebihnya tugas fungsi di masyarakat itu banyak. Tugas fungsi di masyarakat banyak, masyarakat butuh ini itu ya kita harus bisa mengakomodir meskipun tidak bisa memuaskan semuanya. Makanya untuk sepak terjang ke depannya biar partai yang menilai dan masyarakat yang menilai. Ya. Nah, kalau boleh ini, kalau seandainya Bung Oi ini direkom pusat untuk menjadi
calon wakil bupati misalnya. Kira-kira apa yang mau dilakuin Untuk Kabupaten Kuningan. untuk Kabupaten Kuningan? Visinya kan berarti lebih luas ketimbang jadi anggota dewan kan ya. Yang terbersit di benaknya seperti apa? Ya pasti nggak jauh apa yang dilakuin Mas Gibran nanti jadi wakil presiden. Hilirisasi. Hilirisasi, apa memperdayakan kalangan muda. Pemilih kemarin kan hampir 60% ya, 60% anak muda. Iya, anak muda. Kayak anak-anak muda. Kalau ditanya soal kedepannya ya, kalau ditanya inginnya sih anak-anak muda di Kuningan yang kreatif kita timbulkan, kita tonjolkan. Banyak lah. Selama ini belum. Selama ini ada sebagian anak-anak muda yang udah muncul kan, ketambah sekarang ada salah satu artis ibu kota hadir di Kuningan untuk bikin film-film pendek Ya, mempromosikan Kabupaten Kuningan. Nah yang kayak gitu-gitu kita dorong. Itu kan semuanya cast filmnya kan, cast pemainnya kan dari orang Kuningan semua. Nah itu kan banyak tuh orang-orang potensi-potensi yang ada di baik di Kuningan Timur, di dapil saya, Kuningan Barat, Selatan, Utara, banyaklah potensi-potensi anak-anak muda yang bisa dijadikan kita ajak kolaborasi. Kolaborasi generasi. kolaborasi generasi. Wah, jadi tagline tuh. Enggak, itu mah tagline Deden. Saya mah cuma menyampaikan aja kolaborasi generasi lah, kolaborasi. Karena kan kedepannya kan kita mempersiapkan Indonesia emas ya, Deden ya, sesuai visi misi Prabowo Gibran. Ya. Indonesia emas. Anak-anak muda sekarang harus aktif, entah itu di berbagai bidang lah gitu. Makanya kalaupun kedepannya ditanya sama Deden kedepannya apa yang mau dibawa, ya saya sih inginnya kolaborasi generasi ya Deden. Artinya kaum muda lebih kreativitasnya lebih timbul. Nah, ruangnya lebih besar. Padahal yang sekarang juga, yang kemarin maksudnya wakil bupatinya anak muda juga kan ya? Bagus itu Pak Ridho, bagus. Saya sudah tahu. muncul, sudah bagus. Saya tahu sudah bagus Pak maksudnya. Ridho, Kreasi mudanya Pak Ridho ngangkat di bidang olahraganya, anak-anak muda dirangkul buat lebih aktif di olahraga, kesehatan kan, sama banyak bagus lah Pak Ridho. Saya lihat juga, saya tahu juga, saya sempat juga pernah ngobrol main bola, main basket bareng tuh, anak-anak mudanya aktif juga. Kalau berpasangan sama Pak Ridho kayaknya bagus juga ya. Ada Den yang masang-masangin. Saya mah gimana partai ada Den. Pak Ridho kan representasi muda. Nah, Bung Oi muda juga. Berarti nggak akan terjadi kolaborasi generasi kalau gitu. Berarti Bung Oi itu harus yang lebih senior. Lebih senior. Kayak Prabowo Gibran gitu. Misal Pak Aceh Purnama, ada Pak Rana masih muda ya? Karena nggak tahu. Pak Jul Rahdi, Ketua Dewan. Pak Jul Rahdi atau Pak Sekda. Pak Dian Rahmat Yanuar. Masih jauh Pak Deden. Kan Pak Dian latar belakang birokrasi, ini Bung Oi muda dan pengusaha gitu kan, ya cocok kayaknya nih. Ada Den yang nyocok-nyocokin, saya mah ikut. Intinya saya mah prinsipnya gimana partai ya Deden. Partai menugaskan, ya saya harus siap. Partai menugaskan saya untuk tetap di gedung dewan, ya saya siap juga di gedung dewan. Kalau partai menugaskan untuk maju di pilkada, ya
mau nggak mau harus siap. Pada prinsipnya saya kader partai lah, saya harus siap. Apapun keputusan partai saya harus setuju, harus siap gitu ada deh. Jadi tidak, ya kalau misalkan memang ada di Gerindra misalnya ya, ada 2 kandidat, ada 2 bakal calon, Pak Haji Dede Ismail dan Bung Oi nih, siap bersaing ya? Bersaing gimana dulu ada. Aduh saya ya, kalau bersaing tuh inget temen saya kemarin di Pileg bersaing padahal kan nggak bersaing, ini kan kita kan mencari yang terbaik, penjaringan. Yang menilai kan bukan kita sendiri, yang menilai kan saya kan punya partai, yang menilai masyarakat. Biar itu aja lah yang menilai. Dan saya mah santai aja kayak gini, masih muda Deden. Tenang aja. Tenang, saya udah di sini apa gimana Deden? Tenang. Saya sudah di sini. Di sini. Kasah ya tete. Kapasekda, Kapasep. Enggak lah. Ke masyarakat dapil 3. Jadi minum deh lah. Mangga Deden. Tapi Bung Oi, kalau lihat ini dinamika di DPRD, sekarang kan diketuai oleh Pak Nujul Radi ya. Mungkin nanti juga sama kalau misalnya konstelasinya nggak berubah gitu ya. Itu seperti apa tuh yang dirasakan Bung Oi selaku anak muda di Dewan? Apakah ada kesempatan, ada ruang ekspresi bagi kaum muda? Banyak ada deh. Jadi di gedung Dewan tuh kadang-kadang kan masyarakat menilai apa mungkin anak muda bisa ada ruang untuk berkontribusi ataupun menyuarakan. Sebenarnya banyak ada deh. Banyak yang bisa dilakuin di gedung Dewan. Ruang-ruang itu selalu terbuka di berbagai alat kelengkapan Dewan. Contohnya saya pernah di Badan Musyawarah, Banmus, di Banggar. Sekarang saya di Komisi 1 dan Bapemperda. Oh ya. Nah itu saya di situ, itu ruang-ruang selalu terbuka. Ketua Dewan, wakil-wakil ketua Dewan, teman-teman Dewan yang ada di gedung Dewan tuh welcome, mau ke anak muda, mau ke seumuran siapa, welcome lah, seru lah ada. Dan jadi ya berbeda pandangan, berbeda pendapat ya wajar lah ada ya, tapi kan tidak menutup ruang untuk kita mengekspresikan diri ya. Saya kan alhamdulillah lancar lah di 5 tahun terakhir ini ya ada jadi DPRD Kuningan ya. Terus pandangan ini, pengen nanya pandangan Bung Oi di permasalahan di Kabupaten Kuningan. Kuningan itu butuh perubahan enggak sih sebetulnya? Tagline 01 kayaknya lebih cocok untuk Kuningan. Untuk Kuningan ya. Kayaknya. Makanya menang itu ya. Kayaknya lebih cocok untuk Kuningan. Kalau kemarin kan 01 perubahan ya. Lebih cocok tuh perubahan dan perbaikan. Kuningan. Banyak lah ada yang harus dibenahi. Contohnya kan Kuningan problematikanya kan banyak. Miskin ekstrim, pengangguran. Kan itu kan problematika yang ada di Kuningan. Nah, itu memang harus semua lini harus sadar itulah, harus sadar itu gimana caranya kita bisa keluar dari miskin ekstrim yang terendah ya, kedua si Jawa Barat. Nah, maksud perubahan itu berarti butuh sosok figur yang baru ya, yang fresh, yang segar gitu. Harusnya sih seperti itu Dede. Harusnya Kuningan ini
lebih ngelihat kota kabupaten lain kan lagi semangatnya mengeksposkan kabupatennya, memblow upkan kabupatennya, entah di segi pariwisatanya, entah di setiap promosi lah. Di Adedan kalau mungkin main ke kota-kota ke daerah-daerah Jakarta sekarang kan banyak billboard yang dipasang, bukan dipasang muka-muka pejabat-pejabat, malah dipasang kota kabupaten. Karena mungkin itu salah satu cara mempromosikan kabupaten. Bukan orangnya yang dipasang. Bukan orangnya yang misalkan dipasang. PJ Bupati sama Sekda gitu maksudnya. Waduh, no komen aku ada deh. Tapi banyak sih itu ada deh. Itu banyak. Atau bisa bayar pajak misalkan ya. Fotonya ada fotonya. Oh, ada fotonya. Nggak tahu ada dan saya. Ini kayaknya Pak PJ mau nyalon ya. Wah, saya kurang tahu. Tanya langsung ada dan ke Pak PJ. Ya banyak lah yang bisa dirubah dari segi infrastruktur, ya kan? Infrastruktur mungkin di Kuningan Kota infrastruktur udah baik, tapi kan ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok. Saya kan kebetulan di Dapil 3 kan 6 kecamatan. Ya. Kecamatan nggak semua kecamatan infrastrukturnya baik. Ada yang kadang-kadang masih jelek ya, bukan kurang baik lagi. Kemarin juga kan sering kan diberitakan sama kita kan dari Kuningan Mas aspirasi dari masyarakat Dapil 3 yang jalannya itu kemarin apa ya, Cideng ya Deden ya, yang Cideng kemarin itu ya, artinya itu masih jadi PR lah. Jadi PR buat pemimpin Kuningan kedepannya, untuk saya pribadi di Dewan di Dapil 3 gitu ya. Dan itu tidak cukup sama baligo itu ya. Aku bingung jawabnya Deden. Tapi saya pernah main Deden ke Solo. Ke Solo saya pernah main ke Solo, pengen main lah ke Solo pas pencalonan Mas Gibran. Saya pengen main ke Solo. Ya. Nggak ada foto Mas Gibran di baliho. Oh, nggak ada? Nggak ada. Kayaknya udah terkenal kali ya. Iya sih, memang yang tidak dipasang mungkin kayaknya sudah popularitasnya sudah tinggi. Dan nggak ada foto Mas Gibran tuh yang pakai baju resmi itu nggak ada. Bersih ya. Sampai mobilnya aja kan di branding promosi kotanya ya, bukan orangnya ya. Orangnya udah ke branding. Jadi gitulah, kalau misalkan Bung Oi sudah punya tagline kayaknya nih, kolaborasi generasi. Butuh perubahan yang lebih baik. Karena anak muda tuh sekarang udah malas Den soal seremoninya. Ya. Udah malas soal perayaan-perayaan, pengennya tuh nyata, apa yang berdampak bagi masyarakat. Intinya gini, masyarakat seneng juga udah bahagia tuh udah bagus pemimpin tuh. Jangan ada keluhan-keluhan, contoh lah kayak tadi Adeline memberitakan soal jalan rusak. Itu kan ada keluhan-keluhan. Iya. Sebenarnya kalau keluhan-keluhan itu nggak ada, masyarakat happy dengan hiburan-hiburan yang ada, saya yakin deh masyarakat tuh bahagia. Dari bahagia tuh pasti larinya kemana? Ke ekonomi. Tanpa bansos pun ya, kalau sudah bahagia mah ya. Nantinya nyerempet ke pilpresnya. Saya kurang tahu, saya kemarin gimana caranya Pak Prabowo menang di Kabupaten Kuningan. Pak Prabowo Mas Gibran ya. Intinya masyarakat harus bahagia. Den. Karena gini Den, sakitnya masyarakat itu dari pikiran, dari kebahagiaannya. Ya Den deh, kebahagiaan Den ngopi hitam sama ngerokok itu udah seneng. Iya. Karena udah nggak mikirin apa-apa. Sampai podcast nggak dimulai-mulai kan. Sampai podcast nunggu kopi. Kan sekarang rada ngepray ya. Yang ngepray sekarang mah mikir juga enak ya. Iya. Artinya masyarakat tuh kita bikin bahagia dengan apa. Saya kemarin sempat dengar podcastnya, wawancaranya Bang Komeng ya. Ditanya soal apa yang mau dibawa di DPD, kan dia terpilih DPD ya, dengan suara terbanyak.
Dia ingin membahagiakan masyarakat Jawa Barat. Saya bilang ya emang harus dibahagiakan. Diajak ketawa aja. Diajak ketawa. Saya 2023 kemarin ada Den. Alhamdulillah dipercaya sama Pak Deddy Mulyadi buat bikin acara safari budaya di Ciawi Lor. Ciawi Lor ya. Ciawi. Penontonnya lebih dari 10.000 masyarakat. Intinya kan apa? Datangnya Pak Deddy dengan pagelaran safari budaya, datangnya masyarakat 10.000 itu kan butuh hiburan. Butuh hiburan. Ada Sule kan di situ. Ada ya? Sule, ada Ohang, ada Ade Astrid, ya kan? Ya. Masyarakat terhibur. Masyarakat terhibur, pedagang-pedagang rame, Jadi hidup kan. jadi hidup, Karang Taruna jadi aktif, masyarakat jadi aktif ya, parkir apa kan kantong-kantong parkir kan masyarakat tuh yang ngebuka. Jadi intinya Jawa Barat nih, Kuningan Jawa Barat nih butuh hiburan. butuh hiburan. Dari hiburan kan kebahagiaan muncul, ekonomi tumbuh. Ya. Bahagiakanlah masyarakat. Bahagiakan masyarakat. Jangan melulu mempolitisasi sesuatu ya. Alah, itu. Kayak Udahlah. KIC dipolitisasi gitu kan ya. Jadi yang penting mah masyarakat bahagia lah. Masyarakat bahagia. Sok jalan dimuluskan gitu kan. Kita mah ya. nanti aja bahagianya. Apanya? Sebagai pejabat mah bahagianya nanti aja. Belakangan biar masyarakat dulu yang bahagia. Iya. Ya kan kita disumpah kan bukan sumpah yang sembarangan di atas Al-Qur'an. 2019 saya disumpah kan itu merinding badan saya. Nah, itu. Pajak jangan ditaikan ya. Nanti PBB maksudnya kan di Kuningan mah. Oh. Iya PBB. Harusnya ngobrolnya Nanti itu nggak bahagia. sama Bapenda itu. Bapenda. Bapenda kita Den. Iya. Oke lah. Itu yang ya, maksudnya ada sebuah intisari lah. Artinya Kuningan itu memang butuh perubahan, butuh kebahagiaan gitu ya. Butuh kolaborasi generasi. Yang berujungnya jadinya Kuningan istimewa. 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 Kuningan. Tagline lagi apa gimana tuh Den? Kuningan istimewa. Istimewa. Singkatannya jadi itu tuh akronim kan? Oh enggak, bukan singkatan itu mah. Oh langsung istimewa. Istimewa. Layaknya ada Den kalau main ke Jogja kan, Jogja istimewa kan. Oh iya. Lihat keistimewaan Jogja. Ya. Bukan Kuningan gitu. Duk kamana. Oke lah. Siap. Oi. Kita cukupkan mungkin ya. Siap. Nuhun ada Den, nuhun Nanti undang-undang. Dilanjut lagi. Siap. Obrolan yang ya kayak gini aja lah. Santai aja Den. Ini kan Nggak berbau seremoni gitu kan ya. Yang sahur ini mah. Pencitraan ya. Nunggu sahur aja. Oh, yang penting mah kita bahagia. Pagi ya, ngopi rokok juga udah cukup kan Den. Biar Kuningan ini istimewa kan. Istimewa. Nuhun ada Den. Mohon. Atur nuhun ya. Nuhun sami-sami. Marhaban ya Ramadan ada Den. Barangkali nanti sampai selesai bulan Ramadan ke Kapendak minal aidin wal Wah, faizin. kedah pendak atuh. Siap ada Den. Minal aidin wal faizin juga buat masyarakat. masyarakat. Kuningan. Iya. Ditunggu apa perantau-perantau yang datang ya ada Den. Iya. Ya, siapa dong? Sapa perantau-perantau yang datang. Bentar lagi kayaknya mau Ditunggu di Kabupaten Kuningan. Bertemu dengan keluarga di Kabupaten Kuningan. Hati-hati Ya. di jalan. Mohon maaf kalau jalannya masih rusak, bolong-bolong. Karena bupatinya belum Bung Oi gitu Waduh. kan. Iya kan? Aku nggak mau komen yang kayak gitu ada deh. Pokoknya mah intinya hati-hati di jalan saat Jalan. mudik. Oke deh. Oke itu sekali deh Bung Oi, hatur Siap. nuhun. Nuhun, Dan Aden. pemirsa terima kasih nih atensinya. Kita kembali ke podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.